Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak Arifin di channel saya, yaitu Peduli Pendidikan dan Lingkungan. Kali ini saya akan mengadakan tutorial cara membuat laporan, ya, laporan karya inovatif sederhana, yaitu tentang alat peraga. Nah, untuk karya inovatif, sebelum masuk ke sana, karya inovatif itu ada angka kreditnya, PI/KI, ya, publikasi ilmiah atau karya inovatif. Angka kreditnya itu 50% maksimal, ya, 50% dari PI dan KI per golongan. Contoh untuk golongan 3B itu PI dan KI-nya itu dituntut 4. Berarti kalau 50%-nya maka cuman 2, maksimal 2. 1 boleh, 2 boleh, 3 enggak boleh, maksimal yaitu 50%. Nah, kalau itu kompleks, ya, alat peraganya itu kompleks, ya, maka nilainya 2. Tetapi kalau sederhana itu nilainya 1. Jadi kalau punya 2 sudah 2, ya. Nah, begitu juga untuk golongan 3C. Kalau 3C itu PI dan KI-nya adalah 6, maka maksimalnya adalah 3, 50%-nya. Nah, ini bisa digunakan untuk bukti SKP, bukti fisik SKP, atau bisa dipasang di target, kemudian realisasinya nanti membuat laporannya seperti ini. Gampang sekali, sederhana sekali. Nanti saya urut-urutannya sama contohnya tak tunjukin nanti, ya. Nah, kemudian juga untuk usul pangkat bisa, yaitu karena dituntut PI dan KI-nya tadi wajib tadi. PI dan KI kan wajib untuk golongan 3B ke atas. Untuk golongan 3A masih belum, ya. Nah, sekarang cara menyusun laporan alat peraga sederhana itu mudah sekali. Pertama, ini adalah pertama ada halaman sampul, ya. Halaman sampul itu contohnya memaja ini. Nah, halaman sampul, ya. Nah, ini adalah halaman sampul. Ini kebetulan alat peraganya tentang dakon imajinasi untuk alat peraga kelas 5 bahasa Indonesia, ya, yang memiliki inovasi. Ya, ini dakon imajinasi, ya. Nah, dakon imajinasi ini nanti di sini nanti ada biji yang harus dimainkan, kemudian nanti ada pertanyaan, kalau jatuh di mana ada pertanyaan yang harus dibacakan, ya. Nah, ini halaman sampul, bawahnya ini ada identitas guru tersebut, lalu ada catatan kaki, bisa dari SD mana, dari dinas pendidikan mana, ini catatan kakinya, ya. Nah, ini yang halaman sampul, mudah sekali. Kemudian ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini siapa yang mengesahkan? Yang mengesahkan ya kepala sekolah, ya. Kepala sekolahnya yang mengesahkan. Saya kira tidak sulit untuk halaman pengesahan yang kepala sekolah. Contohnya ya ini. Nah, ini halaman pengesahan, ya. Nah, ini guru SDN Tambak Sari 3 contohnya, Ibu Sela Arif ini, ya, ini yang mengesahkan kepala sekolahnya. Nah, ini, ya, Ibu Tuti Purwaningsih ini kepala sekolahnya. Kemudian ada yaitu halaman pernyataan. Nah, halaman pernyataan itu pernyataan dari si pembuat, yaitu dari guru yang bersangkutan, menyatakan bahwa asli buatan sendiri, tidak plagiat. Jadi asli buatan sendiri, ya. Nanti ada contohnya. Kemudian supaya cepat. Kemudian ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini teman-teman guru sudah pinter-pinter kalau bikin pengantar. Biasanya ada 4 alinea biasanya. Alinea pertama itu ucapan terima kasih, rasa syukur kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian alinea kedua ini tujuannya apa sih membuat itu alat peraga itu. Nah, yang alinea ketiga isinya ucapan terima kasih kepada baik pimpinan serta maupun sesama
teman. Kemudian yang alinea terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan-kekurangan, mohon kritik dan saran. Itu kata pengantar ya, tidak perlu saya detailkan. Kemudian di sini ada daftar isi. Nah, daftar isi daripada ini ada daftar isi ya. Nah, ada daftar isi, saya kira tidak sulit. Kemudian ada daftar gambar dan foto. Daftarnya di situ ada foto apa saja atau ada gambar apa saja. Nah, di situ contohnya seperti ini. Nah, ada daftar api, ada foto apa saja ya, ditulis di sini. Kemudian bab 1 masuk pendahuluan. Nah, pendahuluan ini di Juknis buku 4 itu dituntut adanya tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat. Nah, ini ya. Tujuan dan manfaat ini contohnya umpama saja yang sudah dibuat dakon imajinasi ini, saya kira Bapak Ibu bisa ya membuat tujuan latar belakangnya. Ini kalau tidak ada tidak apa-apa, yang penting ada tujuan ini. Ada tujuannya yaitu untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan peserta didik, untuk menarik perhatian, untuk melestarikan permainan tradisional dakon. Nah, itu tujuan. Lah, manfaatnya dibagi dua, manfaat bagi peserta didik dan manfaat bagi guru. Di antaranya manfaat peserta didik adalah siswa dapat melatih meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, ya. Umpama ini. Kemudian bagi guru meningkatkan kinerja guru dalam mengajar. Nah, variatif, inovatif, menyenangkan. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah yaitu rancangan dan prosedur pembuatan. Bab 2 ini rancangan dan prosedur pembuatan. Nanti dibedakan menjadi rancangan dan prosedurnya. Nah, rancangan itu terdiri dari bahan dan alatnya, lalu langkah-langkah pengembangannya. Contohnya ini. Nah, contohnya ya. Nah, tahapan rancangan dan prosedur pembuatan. Tahapan rancangannya, bahannya 4 gelas plastik ukuran sedang, 12 plastik ukuran kecil, 3 kertas marga, karton hitam, gabus, dan seterusnya. Kemudian sama prosedur pembuatannya, yaitu prosedurnya 1 harus mengukur diameter gelas kecil, 2 menggambar lingkaran, 3 menggunting lingkaran, dan seterusnya ya. Ini sekedar contoh saja. Kemudian sangat-sangat gampang sekali, asal itu buatan Bapak Ibu sendiri, saya kira tidak ada kesulitan. Dan ingat, ini sederhana ya, alat peraga yang ada inovasinya ya, jangan nyontoh yang sudah ada, itu namanya nggak ada inovasi ya. Nah, ini yang ada inovasinya. Kemudian prosedur dan hasil pengembangannya itu terdiri dari prosedur penggunaan media itu, prosedur penggunaan media sama dampak hasil penerapan media di kelas ya. Ini contohnya ada. Nah, contohnya di sini prosedurnya ya. Nah, prosedur penggunaan ya, penggunaan medianya. 1, media dakon imajinasi dimainkan oleh 4 pemain. Setiap gelas plastik kecil diberi biji dakon sejumlah 3. Semua pemain melakukan home pimpa dan suite untuk menentukan urutan pemain pertama sampai ke 4 dan seterusnya. Ini prosedur penggunaan media itu ya. Kemudian hasilnya ya. Nah, dari dampak hasil penerapan alat peraga di kelas ini punya dampak. Punya dampak apa? Oh, siswa lebih termotivasi untuk belajar. Oh, dampaknya siswa lebih mudah menyerap materi yang diajarkan oleh guru dan seterusnya. Terus diberi contoh-contoh ya. Nah, diberi contoh-contoh. Loh, ini contoh-contoh ya. Nah, ini membuktikan bahwa dia akan variatif, tidak monoton, tidak ceramah tanya jawab aja ya. Sekali-sekali ada inovasi. Nah, setelah dampak hasil maka terakhir adalah penutup. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk pembuatan laporan ya. Nah, untuk penutup di sini juga sudah dibuat.